Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enda Rofiana, mahasiswa S2 Program Studi Pendidikan Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, yaitu dengan menganalisis 4 jurnal. Analisis artikel 1 terkait isu sosial politik dan sosial budaya. Judul artikel, Kontribusi Aspek Sosial dan Budaya dalam Aplikasi Kebijakan Pendidikan Nasional Indonesia. Penulis, Asrullah, Kemas Imron Rosadi, Firdaus JK, Desi Arista Saskita, dan Dwi Wahyuni. Diterbitkan pada tahun 2025. Penelitian Sutisna 2017 menekankan pentingnya literasi politik sebagai dasar untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Ia menemukan bahwa banyak siswa SMK, SMA memiliki literasi politik rendah, mudah terpengaruh figur politik, dan belum berpikir kritis terhadap isu politik. Untuk mengatasi hal ini, Sutisna menawarkan model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL dalam pembelajaran PKN. Model ini memiliki 7 komponen utama, yaitu konstruktivisme, inquiry, bertanya, komunitas belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Melalui CTL, siswa diajak berpikir kritis, bekerja sama, dan belajar dari pengalaman nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Meskipun penelitian Sutisna berfokus pada siswa SMA SMK, prinsip CTL juga sangat relevan diterapkan di sekolah dasar. Pembelajaran PKN di SD sering masih bersifat hafalan, sehingga CTL dapat membantu guru mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa, seperti simulasi pemilihan ketua kelas dan kegiatan gotong royong. Beberapa penelitian terbaru memperkuat gagasan Sutisna. Soleha dan Haryati membuktikan bahwa CTL meningkatkan hasil belajar, minat, dan motivasi siswa SD dalam pembelajaran PKN. Sementara itu, Artaningsih menunjukkan bahwa penguatan literasi kewarganegaraan akan lebih efektif jika ada kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sehingga secara keseluruhan, pendekatan CTL terbukti efektif untuk menumbuhkan literasi politik dan sikap demokrasi sejak dini, membantu siswa menjadi warga negara yang kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Ada 7 poin penting pada artikel tersebut. 1. Literasi politik merupakan bagian penting dari pendidikan kewarganegaraan yang perlu ditanamkan sejak dini agar siswa memiliki pemahaman dan sikap demokratis. 2. Pendekatan CTL membantu siswa mengaitkan konsep politik dan kewarganegaraan dengan pengalaman nyata, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual. 7 komponen CTL yaitu konstruktivisme, inquiry, bertanya, komunitas belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik relevan untuk diterapkan di SD untuk membentuk karakter dan keterampilan sosial. 4. CTL dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi aktif dan sikap kritis siswa. 5. CTL meningkatkan hasil belajar dan minat siswa dalam mata pelajaran PKN, serta memperkuat keterlibatan sosial. 6. Penguatan literasi kewarganegaraan melalui sinergi sekolah dan komunitas mendukung pandangan Sutisna tentang perlunya kolaborasi antara lembaga pendidikan dan lingkungan sosial. 7. Implementasi CTL di SD sejalan dengan profil pelajar Pancasila yang menekankan karakter bernalar kritis, gotong royong, dan berkepribadian dalam kebinekaan. Analisis artikel 2 berkaitan dengan pendidikan berwawasan multikultural. Judul, Analisis Dampak Pendidikan Multikultural dalam Pencegahan Perilaku Bullying di Sekolah Dasar. Penulis, Ambarwati dan kawan-kawan. Terbit pada tahun 2025. Artikel karya Primasari
dan rekan-rekan tahun 2021 membahas pentingnya pendidikan multikultural di sekolah dasar untuk membentuk keterampilan sosial siswa. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya. Namun, perbedaan tersebut kadang menimbulkan konflik jika sikap toleransi belum ditanamkan sejak dini. Pendidikan multikultural menjadi solusi untuk menumbuhkan sikap inklusif, saling menghargai, dan mampu bekerja sama dalam keberagaman. Penelitian ini menemukan 3 cara utama penerapan pendidikan multikultural di SD. Pertama, mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran, seperti toleransi, keadilan, dan empati. Kedua, melalui kegiatan ekstrakurikuler dan proyek kolaborasi, seperti peringatan Hari Besar Lintas Agama dan permainan tradisional antar budaya. Ketiga, menciptakan budaya sekolah yang inklusif, di mana guru dan kepala sekolah berperan membangun lingkungan yang aman dan menghargai perbedaan. Sehingga dengan strategi tersebut, siswa tidak hanya memahami konsep multikulturalisme, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, berempati, dan menghormati perbedaan pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa poin penting pada artikel tersebut, yaitu 1. Pendidikan multikultural menurunkan perilaku bullying melalui penanaman nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. 2. Pendidikan multikultural meningkatkan empati dan kesadaran sosial. 3. Dukungan orang tua dan komunitas mampu memperkuat keberhasilan pendidikan multikultural melalui kurikulum dan pelatihan guru yang berorientasi keberagaman. 4. Pendidikan multikultural efektif mencegah kekerasan dan mengembangkan karakter kebangsaan. Analisis artikel 3 terkait teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Judul artikel, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan antusias siswa sekolah dasar. Penulis N. T. Hidayat dan R. Mulyono, terbit pada tahun 2023. Artikel karya Hidayat dan Mulyono tahun 2023 membahas bagaimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering disebut dengan TIK seperti laptop dan proyektor dapat meningkatkan antusiasme belajar siswa SD, terutama di sekolah pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat guru menggunakan media TIK, siswa menjadi lebih fokus, tidak mudah bosan, lebih senang belajar, dan aktif bertanya serta berdiskusi. Tampilan visual seperti slide PowerPoint membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, teknologi juga membantu guru mengelola kelas dan menyesuaikan materi dengan cara belajar siswa. Penulis menegaskan bahwa sesuai Permendikbud nomor 37 tahun 2018, TIK di SD bukan hanya pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dari pembelajaran modern untuk meningkatkan kualitas dan semangat belajar siswa. Ada 6 poin penting pada artikel tersebut. 1. Penggunaan TIK seperti laptop dan proyektor meningkatkan fokus, partisipasi, dan antusiasme siswa SD dalam proses pembelajaran, menurut Hidayat dan Mulyono. 2. Media pembelajaran visual membuat siswa lebih mudah memahami materi, serta mengurangi perilaku pasif seperti mengantuk dan ngobrol sendiri. 3. Permasalahan pembelajaran konvensional di SD seperti kejenuhan dan minat interaksi dapat diatasi dengan inovasi teknologi. 4. Pemanfaatan TIK sejalan dengan kebijakan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dan kurikulum merdeka yang mendorong pembelajaran inovatif. 5. Kompetensi guru dalam mengelola teknologi menjadi faktor kunci keberhasilan integrasi TIK di kelas dasar. 6. Teknologi berperan tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai penguat interaksi, belajar, dan peningkatan kualitas belajar. Analisis artikel 4 terkait pendidikan berwawasan multikultural. Judul artikel, Student of Multicultural Education in 3 Last Decades
Global Trend and Future Direction. Penulis Sumargono, terbit pada tahun 2024. Artikel karya Sumargono tahun 2024 merupakan kajian bibliometrik yang menganalisis perkembangan penelitian tentang pendidikan multikultural di dunia selama periode 2021 sampai 2023. Dari 284 dokumen ilmiah yang dikaji, hasilnya menunjukkan bahwa penelitian tentang pendidikan multikultural terus meningkat karena dianggap penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, keberagaman, dan kesetaraan pendidikan. Namun, jumlah sitasi penelitian masih naik turun setiap tahun, menandakan pengaruhnya belum stabil. Negara yang paling aktif meneliti topik ini adalah Amerika Serikat, diikuti oleh Australia, Inggris, dan Indonesia. Penelitian juga menunjukkan bahwa saat ini studi tentang pendidikan multikultural mulai banyak perkembangan di Asia, termasuk Indonesia, dan bahwa pembelajaran berbasis digital dan kolaboratif terbukti efektif untuk meningkatkan kesadaran serta kemampuan multikultural peserta didik. Ada 3 poin penting pada artikel tersebut, yaitu 1. Amerika Serikat menjadi negara paling produktif dan berpengaruh dalam bidang ini. 2. Lingkungan belajar berbasis kolaboratif dan digital efektif dalam mengembangkan kompetensi multikultural siswa. 3. Relevan untuk diterapkan di SD dalam bentuk kegiatan pembelajaran inklusif dan lintas budaya. Demikianlah pemaparan hasil analisis 4 artikel. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.